Situasi makin tegang, Jepang pertimbangkan evakuasi warganya dari Ukraina. Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga negaranya dari Ukraina di tengah kekhawatiran invasi Rusia yang akan terjadi. Kabar tersebut disampaikan sejumlah sumber dari pemerintah Jepang sebagaimana dilansir di Japan Times. Tepatnya pada Senin lalu, pemerintah Jepang menaikkan peringatan perjalanan untuk Ukraina pada level 3 dan mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke negara itu. Sebelumnya, Crimea dan dua wilayah timur yang berbatasan dengan Rusia berada di level 3, sedangkan daerah Ukraina lainnya berada di level 1. Ada sekitar 250 warga Jepang, termasuk keluarga staf kedutaan, tinggal di Ukraina, menurut kementerian. Sumber lain juga mengatakan, Tokyo sedang mempertimbangkan untuk mengevakuasi warga negaranya dari Ukraina. Pertimbangan itu didasarkan atas langkah Amerika Serikat yang sudah meminta keluarga staf kedutaan meninggalkan Ukraina. Sumber tersebut menambahkan, situasi sedang berubah dengan cepat di negara-negara Eropa Timur. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan, pemerintah telah mengingatkan warga Jepang di Ukraina untuk bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Tegangan di Ukraina semakin meningkat. Rusia mengerahkan puluhan ribu tentaranya di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Sejauh ini, belum ada kemajuan yang terlihat dalam sejumlah pembicaraan antara negara-negara Barat dan Moskwa mengenai situasi Ukraina. Para pemimpin Ukraina mengatakan invasi Rusia tidak akan pernah terjadi di negara itu. Pernyataan itu dilontarkan demi meredam kekhawatiran warga mereka. Dalam pidatonya, Presiden Volodymyr Zelensky mengimbau warga Ukraina untuk tidak panik atas ketegangan yang terjadi di wilayah mereka. Tak ketinggalan, Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov juga turut memberikan pernyataan demi menenangkan warga. Ia mengatakan kepada parlemen bahwa hingga hari ini tidak ada alasan untuk percaya bahwa Rusia akan menyerang dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan Rusia belum membentuk pasukan tempur untuk melewati perbatasan Ukraina. Meski demikian, Reznikov membenarkan bahwa skenario berisiko mungkin dapat terjadi di negara mereka. Sejak beberapa waktu lalu, Ukraina dikabarkan berada di bawah ancaman invasi Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa Rusia kini telah mengerahkan lebih dari 127.000 pasukan ke dekat perbatasannya. Baru-baru ini, Rusia bahkan mengumumkan latihan militer di dekat Ukraina. Sejumlah pihak meyakini bahwa latihan tersebut dilakukan untuk memperluas persiapan Rusia sebelum melancarkan serangan terhadap Kiev. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Moskow. Mereka mengatakan bahwa pihaknya tidak merencanakan serangan terhadap Ukraina. Keberadaan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, Amerika Serikat dan NATO mempersiapkan kemungkinan perang. Presiden Joe Biden mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin terus membangun kekuatan di sepanjang perbatasan Ukraina. Ia juga menyebutkan bahwa serangan yang kemungkinan dilakukan negara itu akan menjadi invasi terbesar sejak Perang Dunia II. Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah upaya diplomasi antar Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO tak membuahkan hasil. Dengan berlanjutnya ketegangan yang bahkan meningkat di minggu ini, NATO berupaya memperkuat pencegahan di wilayah Laut Baltik, sementara Amerika Serikat memerintahkan 8.500 tentaranya untuk siaga ditempatkan di Eropa. Biden juga memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi ekonomi yang serius bagi Putin, termasuk sanksi pribadi bila invasi tersebut benar terjadi. Merespon ketegangan ini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan siap untuk mengirim pasukan untuk melindungi sekutu NATO di Eropa. Imbas dari ketegangan ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta semua keluarga dari personil Amerika di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev untuk segera meninggalkan negara itu. Staf kedutaan yang tidak berkepentingan juga diminta untuk pergi. Selain Amerika Serikat, Inggris juga dikabarkan telah menarik beberapa diplomat dan tanggungannya dari kedutaan. Para keluarga staf diplomatik Kanada juga telah diinformasikan untuk meninggalkan Ukraina. Tepatnya 2014, Moskow mencaplok semenanjung Crimea, Ukraina dan mendukung pemberontakan yang dilakukan separatis di negara itu. Sejak saat itu, pertempuran antara pasukan Ukraina dengan pemberontak yang didukung Rusia meledak. Sebanyak 14.000 orang tewas
akibat pertempuran tersebut. Dalam sejumlah upaya diplomasi, Rusia menginginkan jaminan dari Barat bahwa NATO tidak akan pernah mengakui Ukraina sebagai anggota dan bahwa aliansi itu akan membatasi tindakan lain, seperti penempatan pasukan di negara-negara bekas Soviet. Permintaan itu disebut sulit dilakukan karena beresiko menimbulkan perang di kemudian hari. Selama 8 tahun, warga Ukraina pun hidup di bawah ancaman serangan Rusia. Lalu, Inggris tuduh Moskow berencana bentuk pemerintahan pro-Rusia di Ukraina. London, Inggris pada Sabtu lalu menuduh Moskow berusaha menempatkan seorang pemimpin yang pro-Rusia di Ukraina. Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan para pejabat intelijen Rusia telah menjalin kontak dengan sejumlah mantan politisi Ukraina sebagaimana dari rencana invasi ke negara itu. Kremlin menolak memberikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Tuduhan Inggris itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Rusia dan negara-negara Barat yang dipicu pengerahan tentara Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina. Moskow membantah akan menguasai Ukraina. Kremlin Inggris mengatakan mereka punya informasi bahwa pemerintah Rusia mempertimbangkan mantan anggota DPR Ukraina Yevhen Murayev sebagai calon potensial untuk memimpin pemerintahan yang pro-Rusia. Ucapnya, "Kami tak akan membiarkan rencana Kremlin untuk memasangkan pemimpinan yang pro-Rusia di Ukraina." Kremlin tahu sebuah serangan militer akan menjadi kesalahan strategi yang masif dan Inggris dan para mitra kami akan membuat Rusia menerima akibatnya, ujarnya. Pernyataan Inggris itu dirilis pada Minggu dini hari waktu Moskow dan Kiev, ibu kota Ukraina. Belum ada pernyataan terkait hal itu dari Kremlin yang disebut oleh pemerintah Rusia atau Murayev. Seorang sumber di Kremlin Inggris mengatakan bukan hal yang lumrah untuk membagikan materi intelijen. Rinciannya telah dirahasiakan setelah melakukan pertimbangan cermat untuk mencegah agresi Rusia, menurut kata sumbernya. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pihaknya telah memberikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan Rusia. Pernyataannya pun dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan NATO telah memberikan tanggapan tertulisnya kepada Duta Besar Rusia di Brussel pada Rabu malam waktu setempat. Menurutnya, kami menyerukan Rusia sekali lagi untuk segera meredakan situasi. NATO sangat yakin bahwa ketegangan dan perselisihan harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, menurut kata Kepala NATO Jens Stoltenberg pada wartawan pada hari Rabu malam, seperti dikutip dari Sputnik, yang menambahkan bahwa aliansi yang berbasis di Brussels sudah siap untuk mendengarkan kekhawatiran Rusia. Stoltenberg juga mengusulkan agar Rusia dan NATO harus membangun kembali kantor masing-masing di Brussels dan Moskow. Kantor-kantor itu ditutup pada Oktober 2021 lalu oleh Moskow sebagai pembalasan atas keputusan NATO yang menarik akreditasi 8 pejabat Rusia ke markas besarnya di Brussels setelah pada hari Rabu malam, seperti dikutip dari Sputnik, yang menambahkan bahwa aliansi yang berbasis di Brussels sudah siap untuk mendengarkan kekhawatiran Rusia. Stoltenberg juga mengusulkan agar Rusia dan NATO harus membangun kembali kantor masing-masing di Brussels dan Moskow. Kantor-kantor itu ditutup pada Oktober 2021 lalu oleh Moskow sebagai pembalasan atas keputusan NATO yang menarik akreditasi 8 pejabat Rusia ke markas besarnya di Brussels. Kembali apa yang telah dikatakan pejabat Amerika Serikat secara terbuka, termasuk bahwa kebijakan anggota NATO tidak akan berubah dan tindakan Rusia yang menurutnya merusak keamanan regional. Semoga saja kedamaian terjadi antara kedua belah pihak dan tidak terjadi perang dunia 3 ataupun negara besar Rusia dan juga Ukraina. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info menarik seputar militeri yang ada di setiap negara dan juga yang ada di Indonesia. Bravo militeri Indonesia.